Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali lagi ketemu dengan matematika di pembelajaran daring. Di video kali ini nanti kita belajar tentang deret aritmatika dan juga deret geometri. Sebelumnya kita play dulu. Sebentar. Nanti untuk menghemat kuota kalian, kalau kalian lihat ringkasan materinya, contoh-contoh soalnya tanpa melihat video udah paham, nggak usah dilihat videonya juga ya, untuk menghemat kuota. Kita lanjut langsung. Yang pertama tentang deret aritmatika. Deret aritmatika sendiri ini yang membedakan dengan barisan. Kalau deret seperti ini, lihat dulu. Nah, kalau kemarin barisan itu kan tanda penghubungnya antar suku itu menggunakan tanda koma, tapi kalau di deret itu menggunakan tanda tambah. Maksudnya di sini, kalau kemarin barisan, pertanyaannya pasti gini, tentukan suku ke-10 dari barisan bla 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 gitu. Tapi kalau deret, pertanyaannya tentukan jumlah 10 suku pertama. Jadi kalau barisan disuruh mencari bilangan ke-10-nya apa toh, itu dicari. Tapi kalau deret jumlah 10 suku pertama, berarti suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga sampai suku ke-10. Bedanya di situ. Cirinya deret aritmatika sama barisan aritmatika sama, yaitu selisihnya selalu bilangan yang sama. Nanti geometri pun juga sama. Jadi gini. Nah, ini selisihnya kan sama kayak kemarin yang barisan aritmatika. Cuman bedanya di sini, ini di jumlah. Dan di deret juga ada bedanya yang negatif sama seperti kemarin. Jadi sekali lagi intinya, kalau barisan kita hanya mencari suku ke-10-nya bilangan berapa. Tapi kalau deret kita disuruh menjumlahkan suku pertama dijumlah terus sampai suku ke-10. Sekarang kita langsung ke rumus. Nanti rumusnya ada dua untuk rumus jumlah suku ke n deret aritmatika. Rumusnya nanti ada dua. Ini agak panjang ya. Dan juga ini yang lebih pendek. Tapi nanti di sini karena yang bawah ini, perhatikan kursor, yang bawah lebih pendek, mungkin menghafalnya lebih mudah. Tapi nggak bisa ya setiap ada soal saya pengen pakai yang bawah aja, saya pengen pakai yang atas, tergantung nanti yang diketahuinya seperti apa. Nanti ada contohnya, ada penggunaan rumus yang atas sama penggunaan rumus yang bawah. Keterangannya ini, Sn itu jumlah suku ke n, misal S10 berarti ya suku pertama dijumlah terus sampai suku ke-10. Nah, di sini ada A, di sini ada U1. Ini sama-sama suku pertama. Penulisannya aja yang beda. Kemudian sama B itu beda, N itu banyak sukunya. Kalau suku ke-10 berarti kan yang dijumlah ada 10 suku. Kita ke contoh soal. Ini nanti dihafalkan ya. Oh ya, sebentar. Untuk penulisan rumus biasanya ada yang ditulis seperti ini, depannya N/2. Ada juga yang depannya cuma N, tapi ini pernya dari depan pol sampai belakang per 2, sama aja ya. Kalau kalian ketemu di buku lain mungkin nulisnya seperti itu. Kita ke contoh soal nomor 1. Nah, tentukan jumlah 25 suku pertama dari deret aritmatika 4 tambah 9 tambah 14 tambah 19 seterusnya sampai suku ke-25. Kuncinya di sini, perhatikan kalimat soalnya. Di sini ada kata-kata tentukan jumlah 25 suku pertama. Nah, kalau ada soal pertanyaannya atau perintahnya jumlah, berarti itu kalian mencari Sn atau mencari deret. Tapi kalau pertanyaannya tentukan suku ke, nah, kalau ada kata-kata tentukan suku ke 25, berarti itu mencari rumus UN. Itu ya, harus bisa membedakan. Seperti kemarin aritmatika barisan aritmatika, tulis dulu A-nya berapa di sini, ketemu 4, bedanya 5, yang dicari jumlah 25 suku pertama, berarti mencari S25. Nah, ini yang diketahui ada A,
ada B. Berarti kita pakai rumus yang atas tadi, yang ada A dan ada B. Kalau rumus yang satunya tadi kan yang butuhnya itu ada U1 atau A dan UN. Nanti ya di sini kita jelaskan. Tinggal dimasukkan SN-nya diganti S25, berarti N diganti 25, A-nya diganti 4, B-nya diganti 5. Ingat menghitungnya yang di dalam kurung dulu, jangan sampai salah. Ini dikalikan dulu yang depan, 2 kali 4 ketemu 8. Ini di dalam kurung 25 kurangi 1 ketemu 24. Yang hati-hati di sini. Di sini ada per 2, jangan 2 ini dicoret dengan 2 yang di sini. Nggak boleh ya. Dan ini 25 dibagi 2. Ini bisa dicoret, tapi karena dia 25 ini bilangan ganjil, nanti nyoretnya 2 ini belakangan aja. Tapi kalau di sini N-nya ini bilangan genap, boleh langsung dibagi, nggak apa-apa. Daripada ini bilangan ganjil kalian bagi 2, nanti hasilnya koma, menghitungnya malah nggak enak. Dan satu lagi, ingat 2 ini jangan dicoret dengan 2 depan ini ya, nyoretnya nanti belakangan. Ini ketemu 24, dikalikan dulu dengan 5, 120. Ini juga dijumlah dulu, diselesaikan dulu yang di dalam kurung, jangan dicoret dulu dengan 2. Nah, sampai di sini baru dicoret. 128 dibagi 2 dapatnya 64. Ini pindah ke kanan ya. 128 dibagi 2 dapatnya 64, baru dikalikan. Ketemu jumlah 25 suku pertamanya atau S25 sama dengan 1600. Jadi menghitungnya kalau ini bilangan ganjil N-nya, kalian selesaikan dulu semua operasi yang di dalam kurung ini. Setelah ketemu selesai, tinggal 1 ini tinggal dibagi dengan 2, dicoret dengan 2. Sekarang kita coba pakai rumus yang satunya tadi. Dengan soal yang sama, kita coba pakai rumus yang satunya. Kita tulis sama A4, B-nya 5, mencari S25. Kita tulis di sini. Ini U1 sama aja dengan A ya. Kita masukkan. Nah, nanti kan gini. Mencari S25 berarti N-nya diganti 25. Berarti ini UN berarti ya U25 karena N-nya di sini 25. Kita U1 udah punya. U25-nya yang belum punya. Jadi kalau kita pakai rumus ini, kita cari dulu U25 pakai rumus suku N kemarin. Nah, pakai rumus ini. UN sama dengan A ditambah N-1. Kita cari dulu bilangan suku ke 25. Kita masukkan A-nya 4, N-nya 25, B-nya 5. Kita hitung kayak kemarin. Ketemu suku ke 25 sama dengan 124. Baru kita masukkan ke rumus ini. U1-nya kita ganti 4, U25 kita ganti 124. Masukkan, nah gini. Kemudian yang dalam kurung dihitung 128 dicoret sama ya hasilnya 1600. Jadi kalau mau pakai rumus yang pendek ini, langkah pertama harus mencari suku ke 25. Kalau pertanyaannya S25. Jadi sembarang, kalian boleh pakai rumus yang pertama tadi, yang agak panjang, yang ada A dan ada B. Boleh juga pakai rumus yang ada U1 dan UN. Nanti ada soal yang enak kalau pakai rumus ini. Tapi kalau model soal seperti ini, kalau Pak Apri mending pakai rumus yang pertama tadi, kayak nomor 1. Kita lanjut ke nomor 3. Nah gini, tentukan hasil dari 3 tambah 7 tambah 11 tambah terus sampai 79. Berarti ini habis 11, 15, 19 dan seterusnya. Kalau ada soal seperti ini, langkah pertama yang paling penting tulis gini dulu. A-nya ditulis 3, B-nya 4, jelas ya, A sama B. Nah sekarang ini bilangan yang paling belakang. Kalau di soal nomor 1 dan 2 tadi kan ujungnya ini titik-titik. Tapi kalau soal ini ujungnya kan ada bilangan. Nah, bilangan yang paling ujung ini disebutnya UN. Jadi kalau ada soal penjumlahan gini dan ada ujungnya, yang paling kiri itu A atau U1, yang paling belakang itu UN. Itu ya, diingat-ingat. Jadi kalau ada soal seperti ini harus bisa nulis A, B sama UN.
Nah, karena di sini udah ada UN, mengerjakannya kita pakai rumus yang pendek tadi. Nah, ini pakai rumus yang N/2 kali U1 tambah UN. Nah, masalahnya di sini N-nya belum ada. Banyak sukunya dari 3 sampai 79 itu berapa? Belum ada. Kita cari dulu. Nyarinya ada dua cara nanti. Kalian sembarang pilih yang mana. Cara pertama pakai rumus UN aritmatika. Kita punya UN di sini 79. Kita punya A, kita juga punya B. Nanti N-nya ini tetap N, kita ketemu N-nya nanti. Dimasukkan. Ini ya, UN-nya 79, diketahui, A-nya 3, B-nya 4. N-nya tetap N karena kita nyari N, banyak sukunya. Yang belakang ini yang dikalikan dulu. 4 kali N ketemu 4N, 4 kali negatif 1 ketemu negatif 4. Kemudian dihitung, ini ya, 3 dikurangi 4 ketemunya negatif 1. Min 1-nya dipindah ke ruas kiri, jadi 80, karena ini pengurangan, pindah ke ruas kiri jadi penjumlahan. Jadi 79 ditambah 1 sama dengan 80. Kemudian N 80 dibagi 4 sama dengan 20. Jadi dari 3, 7, 11 sampai 79 itu totalnya ada 20 bilangan. Itu mencari N. Atau ada cara lagi mencari N. Pakai rumus, ini rumus baru. Kalau yang cara pertama ini kan pakai rumus UN yang kemarin, tinggal dimasukkan UN A sama B. Kalau ini rumus baru mencari N. Kalau mau pakai ini juga nggak apa, ini lebih cepat tapi ada hafalan rumus baru. UN dikurangi U1 per B ditambah 1. Ingat ya, U1 itu sama aja dengan A. Tinggal dimasukkan UN 79 kurangi 3 per 4 tambah 1. Ketemunya sama 20. Plus satunya ini nanti di akhir ya. Ini pecahannya dihitung dulu, yang atas kurangi dulu berapa, kemudian dibagi yang bawah, baru hasilnya ditambah 1. Hasilnya sama, N-nya sama dengan 20. Nanti kalau mengerjakan soal pilih salah satu aja, boleh yang atas, boleh yang bawah. Setelah ketemu N, baru kita lanjutkan ini rumus Sn-nya. N-nya 20 berarti Sn ini kita ganti dengan S20. S20 berarti N-nya diganti 20, masukkan U1 3 sama dengan A, UN masukkan 79. Nah seperti ini, 20 per 2 ini kan bisa dihitung. Silahkan kalau mau dihitung nggak apa-apa, langsung dibagi kalau bisa dibagi ya. Tapi kalau dibagi kok hasilnya koma, mending nggak usah dibagi. Ini 20 bagi 2 ketemu 10, 3 tambah 79 ketemu 82. Tinggal dikalikan hasilnya 820. Ini ya, jadi diingat, intinya soal model seperti ini harus bisa nulis A sama UN-nya ini yang belakang, biasanya lupa. Kalau A sama B kan udah biasa, yang biasa lupa itu ini UN yang belakang. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal cerita. Selalu ya, setiap barisan ataupun deret selalu ada soal cerita. Dan soal cerita, langkah pertama selalu buat barisan bilangannya biar lebih mudah. Di sebuah aula terdapat 25 baris kursi. Hati-hati, 25 ini bukan banyak kursinya ya. Ada 25 baris, ke belakang itu ada 25 baris. Di baris paling depan ada 6 kursi, kedua 9 kursi, ketiga 12, dan seterusnya membentuk barisan aritmatika. Kita buat barisannya dulu. Nah, jadinya kan gini, 6, 9, 12. 25 kok nggak ikut, kenapa? 25 ini bukan barisan kursi ya, tapi banyaknya barisan. Jadi ke belakang ada 25 baris. Hati-hati di sini. Kemudian disuruh mencari, tentukan banyak kursi di aula tersebut. Berarti total kursi dari baris pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 25. Jadi ini sama aja mencari S25. Bedanya dengan soal barisan yang kemarin. Kalau kemarin soal seperti ini, pertanyaannya kan tentukan banyak kursi pada baris ke-25, itu UN. Tapi kalau tentukan banyak kursi di aula tersebut atau banyak kursi keseluruhan, itu mencari SN. Tinggal ditulis A-nya 6, B3,
N-nya 25, banyak suku atau banyak barisnya ya, mencari S25. Kita pakai rumus yang panjang ini ya, yang ada A dan ada B, tinggal dimasukkan seperti nomor 1 tadi. Ingat, yang dihitung yang di dalam kurung dulu. Nah, ini 25 dibagi 2. Kalau kalian paksakan bagikan hasilnya koma, mending baginya di akhir aja nanti. Ini ketemu, kita lanjut ke sebelah kanan. Dijumlahkan dulu yang di dalam kurung, jangan 12 dibagi 2, salah nanti. Kemudian 84 dibagi 2, tinggal dikalikan, hasilnya 1050. Jadi total kursi di aula tersebut 1050. Ini kurang jadi ya. Nanti kalau ada soal cerita, kalau mengerjakan, kalau itu bukan soal pilihan ganda, harus selalu dikasih jadi ya. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini soal cerita juga, tapi yang diketahuinya beda dengan soal cerita yang tadi. Ini juga sering muncul soal seperti ini. Sebuah tali dipotong menjadi 8 bagian dengan panjang masing-masing bagian berbeda dan membentuk barisan aritmatika. Jadi ada tali utuh, kemudian dipotong menjadi 8 bagian dan panjangnya itu beda-beda ukurannya. Nah, ukurannya itu dari kecil sampai ke yang besar, kalau dijejer-jejer itu membentuk barisan aritmatika. Maksudnya gitu. Panjang tali terpendek 0,5. Berarti itu yang paling depan. Yang paling pendek, yang paling depan 0,5. Sedangkan panjang tali terpanjang atau yang paling panjang 4 meter, berarti dia yang paling belakang kalau dijejer-jejer urut. Pertanyaannya panjang tali mula-mula. Berarti kalian disuruh menjumlah potongan pertama tambah potongan kedua tambah ketiga sampai potongan ke-8. Sama kayak soal cerita biasanya, kalau ada soal cerita buat dulu barisannya. Nah, jadinya gini barisannya. Paling depan 0,5. Habis itu titik-titik kan belum tahu berapa. Terus paling akhir itu bilangannya 4. Nah, dari sini kita tahu A-nya 0,5. Terus yang paling belakang 4 ini, kayak di contoh soal nomor 3, paling belakang itu sama dengan UN. UN-nya sama dengan 4. Sekarang N-nya berapa? Di sini dipotong menjadi 8 bagian. Nah, 8 ini yang disebut N-nya. Jadi kita nggak perlu mencari N. Udah ada A atau U1, udah ada UN, udah ada N, tinggal masukkan ke rumus. Nah, rumus yang pendek ini. Mencari SN karena disuruh menjumlah potongan pertama tambah kedua tambah ketiga sampai potongan ke-8. Tinggal dimasukkan. S8 sama dengan 8 per 2, U1 dimasukkan, UN dimasukkan. Nah, ini 8 bagi 2 kan bisa. Oh, ini dijumlahkan dulu yang di dalam kurung, nggak apa-apa. Oh, ini baru dibagi 8 bagi 2 dapatnya 4. Tinggal dikalikan hasilnya nggak keluar 18. Jadi panjang tali mula-mula 18 meter. Nah, ini juga salah satu model soal cerita yang menggunakan rumus yang lebih pendek ini ya. Untuk deret aritmatika selesai. Jadi yang penting kalau ada soal cerita harus bisa buat barisannya, kemudian menuliskan yang diketahui. Begitu juga dengan soal yang dijumlah-jumlah kayak nomor 3 tadi ya. Sekian untuk deret aritmatika. Terima kasih. Habis ini kita belajar tentang deret geometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.